Ya dulur, kita kembali di kesempatan siang hari ini. Seperti yang kita jelaskan di awal-awal tadi, di kesempatan siang hari ini ada siaran budaya belajar Sumba. Dan kali ini ya dengan tema mendokumentasikan seni dan budaya Palembang agar tetap lestari. Dan siaran ini bisa Anda dengarkan ya secara berjaringan bersama Perempat Bengkulu di 91,7 FM, Perempat Lampung 88,5 FM, Jambi 92,2 FM, dan Sungai Liat di 103,9 FM, serta Palembang sendiri 88,4 ya FM. Atau melalui streaming kita ri.co.id dan juga melalui era digital ya. Dur, dengan tema yang kita sebutkan tadi, di studio sudah ada Ibu Lisa Suryang Andika SPMM. Beliau pemilik dari sanggar ya, sanggar rumah budaya ya Palembang Nian. Langsung baik kita menyapa beliau. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wak. Iya, apa kabar, Biasa Cek? manggil Wak ya? Iya, biasa ngambil Cek Lisa. Iya manggil Cak Lisa, aku biasa manggil Wak Dola. Iya. Di siang hari ini ya mungkin jarang ketemu gitu nih ya. Jarang ketemu mungkin hampir 2 bulan ya atau 3 bulan lah ya. Iya, Ketemu di acara ini dan ini siarannya berjaringan Bu. iya, Sumatera alhamdulillah. bagian selatan ya. Alhamdulillah bisa diajak untuk Ya. acara ini. Oke, kita bahas temanya ini kebetulan beliau ini sebenarnya kegiatan sehari-harinya di mana Bu? Sehari-hari saya seorang ASN yang Mm-mm. sekarang bertugas di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palembang, Aha. tepatnya sebagai Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Nah, kan Oh. beda ya, jauh ya Tapi dengan sebelumnya seni ya. tapi sebelumnya di kebudayaan. Hampir 10 tahun saya Ah. muter-muter di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Uh-uh. Dinas Pariwisata, dan kemudian terakhir di Dinas Kebudayaan Kota Palembang sebagai Kepala Bidang Kesenian. Nah, cocok kita ngobrol-ngobrol siang ini ya. Nyambung ya? Jadi nyambung. Beliau walaupun sudah pindah di instansi lain tetap namanya mengangkat budaya, Iya, khususnya Kota Palembang, ya. alhamdulillah. Dan sanggar Sanggar Rumah Budaya Palembang Nian ini sejak kapan, Bu? Sanggar ini mulai didirikan awalnya itu di sekitar tahun 2016. Mm-mm. Lebih tepatnya itu untuk berlatih teater Oh, tradisional. awalnya. Ya, awalnya itu untuk belajar teater tradisional, Dul Muluk ya. Dul Muluk dan Bangsawan. Mm. Jadi di situ kita memang belajar di posisinya tetap masih seperti di sekarang di Jalan Wirajaya 6 nomor 755 Ya, di di rumah. Kelurahan Siring Agung. Ya, Di di rumah rumah. orang tua, tapi sekarang orang tua sudah tidak di situ tinggalnya, jadi kita buat jadi sanggar Tahun berapa budaya. tadi awalnya? 2016, 16 Januari 2016. Wih, udah lama, Bu ya. Iya, sudah lama sebenarnya. Iya. Iya. Dan udah banyak mungkin kader-kader yang tercipta di situ. Iya, alhamdulillah sudah banyak dari situ. Kita sama-sama di situ. Asalnya juga karena memang kecintaan kami pada saat dari kecil juga di seni, terutama di tari dan teater. Nah, ngomong-ngomong tari, dengar-dengar ibu ini melok tari dari kecil tadi ya. Iya. Terus melok sanggar yang ternama juga. Dan sampai sekarang, kalau gerakannya masih Bu, ingat Bu ya? Gerakannya masih ingat, tapi lebih tidak fokus kalau tari ya. Kalau mau disebut saya penari sampai posisi saya dewasa tidak juga, tapi dari kecil memang saya mencintai tari. Kemudian SMP saya belajar teater, kemudian ikut lomba-lomba puisi. Kalau lomba-lomba minat baca, literasi ya kalau sekarang Wak ya. Nah, literasi itu beberapa kali saya menjuarai kejuaraan di tingkat provinsi Bengkulu pada saat itu masih menjadi mahasiswa, dan kemudian kembali ke Kota Palembang saya juga menjadi juara 1 pada sekitar tahun
94 atau 93 lah. Oh, udah lama sekali ya. Keren, Iya. lama sekali. Tapi ya tadi memang kecintaan tadi kamu Iya, bilang, memang dan kecintaan hobi itu, ya, hobi. dan tetap masih mempertahankan seni budaya atau mungkin bisa katakan eh, melestarikan. Betul, Pak. Iya. Kalau sekarang saya lebih melestarikan seni tradisi, Mm-mm. terutama di tradisi, tari-tari penyambutan tamu ataupun juga tari-tari kreasi juga berbasis tradisi. Karena apa? Di sanggar kami itu diterima mulai umur 4 tahun. Hmm. Jadi memang banyak anak-anak yang memang cinta, memang keinginan dia sampai sekarang itu tetap bertahan beberapa tahun kan berarti. Tetapi kalau memang paksaan orang tua, Iya, iya. mungkin paling sebulan 2 bulan itu Iya. sudah menjadi Benar. hasil dari kajian kita juga itu. Kalau misalnya dipaksakan orang tua tidak akan lama. Ya. Itu kalau yang melok sanggar ini dibatasi umur enggak? 4 tahun minimal. 4 tahun. Ya, tapi Ya. sampai 21 lah. Yang jadi anak orang-orang yang dewasa atau pekerja ada kelas dewe lah. Kelas dewe itu harus private. Iya, iya, iya. Nggak bisa digabung dengan itu. Selain itu Ibu hobi dengan mendokumentasikan atau Iya, membuat betul. dokumentasi, baik itu membuat lagu Palembang atau mengcover ya, mengcover lagu-lagu lawas dan membuat video klipnya. Iya. Nah, itu apa motivasinya, Bu? Selain dari kantor ya awalnya. Iya. Awalnya memang dari kantor ya. Pada sejak tahun 2013 saya bergabung di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang. Pada saat itu masih bergabung antara Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan. Saya mulai membuat lagu itu tahun 2014. Jadi belum 1 tahun saya bertugas, saya membuat lagu-lagu daerah, baik itu lagu musik tari ataupun mau lagu daerah Palembang sendiri. Jadi begini motivasi saya. Saya sering berkeliling ke beberapa kota di Indonesia, terutama di Sumatera saja, tidak usah kita sebutkan. Memang kalau Jawa sudah memiliki kemajuan yang luar biasa tentang lagu daerahnya. Kita lihat saja Padang dan Medan. Di Padang terutama pada saat itu saya terasa kok Padang ini banyak sekali lagu-lagunya, lagu-lagu daerah yang tersebar luas. Bahkan pada saat itu masih ada CD, DVD ataupun bentuk-bentuk kaset, itu banyak dijual bebas yang tentu saja banyak beredar tuh lagu-lagu daerah. Nah, sementara kita di Palembang walaupun ada, tapi biasanya masih sangat jarang. Yang terkenal ya mungkin paling pada saat itu Pempek Lenjer pada saat itu kan, ataupun lagu-lagu yang lain yang memang sudah sejak tahun 80-an. Jadi kami membuat dari tahun 2014 itu tidak putus 1 tahun pun, bahkan sampai saya pun sudah keluar dari Dinas Kebudayaan, saya tetap melanjutkan pembuatan produksi lagu-lagu itu, mendokumentasikan lagu-lagu Palembang itu. Bahkan terakhir saya belajar membuat syair sendiri untuk lebih ke arah pribadi ya. Sekarang udah mulai ngerekam lagu dewe. Nah, sekarang baru kepikiran ngerekam lagu dewe. Ada berapa lagu yang sudah berhasil saya rekam, lagu yang saya pikirkan sendiri ya. Saya tidak bisa menyebutkan bahwa itu saya yang mengarrangemen karena saya juga tidak terlalu bisa musik ya. Ini ya, lagunya ada Gadis Bersama Bujang Palembang. Iya, khusus untuk saya buat untuk anak saya pada saat mereka menikah tanggal 17 November tahun yang nyanyinya kemarin. anak kita juga? Iya, anak saya sama menantu. Tapi pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah? Pakai ada bahasa Palembangnya juga. Kayak gitu, coba dengar kayak Bu ya. Dan pendengar di mana berada, Paca bergabung di sini 0711 351656, baik itu dari perempat Palembang atau perempat Jambi ya, Bengkulu ya, atau Bandar Lampung atau Lampung ya, dan juga Sungai Liat, Bangka Belitung ya. Jadi bisa yang Anda ikuti di program 4 ini ya, dengan program siaran berjaringan budaya belajar Sumbanyo, sehingga Paca menambah wawasan kita. Nah, Bu, kalau tadi ya, apa best lain yang didokumentasikan tadi termasuk kesenian juga, budaya ya. Di situ juga kita membuat program seperti Bingen ya, bincang-bincang seniman Palembang Nian. Bingen namanya. Bingen. Bisa dilihat di YouTube Rumah Budaya Palembang Nian. Sudah berhasil mendokumentasikan sekitar 20-an lebih seniman senior yang ada di Kota Palembang,
Dan juga ada yang yang bahkan sudah ada yang beberapa berpulang. sudah Iya, berpulang, iya, iya. yang seperti apa namanya Kak Iir, Mm-mm. kemudian Kak Pilus, Bunda Eli Rudi, Mm. Bunda Ana Kumari, bahkan pencipta lagu Pempek Lenjer Mm-mm. sudah berpulang. Terakhir Pak Male. Jadi ada beberapa di Bingen itu yang sudah berpulang dan Ya. alhamdulillah eh, kita berhasil Dapat mendokumentasikan. data langsung. Dapat data langsung Ah, dari mereka. ya, Bukan cuma hanya catatan tulisan, tetapi mereka langsung berbicara sendiri di ya, situ. ya, oke, luar biasa sekali. Dan ini menjadi ilmu pengetahuan atau mungkin memotivasi generasi muda Generasi muda. untuk berkarya. Iya, betul. Betul, Pak. Karena mereka tidak hanya kenal dengan lagu ciptaan mereka atau tari ciptaan Bunda Eli ataupun Bunda Ana, tetapi melihat langsung, mereka mendengar langsung, oh ini orangnya, Iya, ini iya. suaranya, pada saat itu mereka lagi apa, seperti itu. Iya. Nah, Ibu sebagai pembina ya, atau Iya. juga bisa dikatakan founder ya. Nah, terus Ibu ini pembina di Sanggar Rumah Budaya Palembang Nian. Bagaimana Ibu melihat pentingnya dokumentasi dalam melestarikan seni budaya Palembang, Ibu? Arti dokumentasi sendiri sebenarnya ya kegiatan pengumpulan, mengolah, menyimpan dan menyebarluaskan informasi dalam bentuk tulisan, foto ataupun video. Jadi itu semua kami lakukan. Jadi kami semuanya mengekspos apa-apa yang sudah kami lakukan di Sanggar Rumah Budaya Palembang Nian, baik dalam bentuk latihan ataupun dalam bentuk tampilan-tampilan seni yang di setiap tahun itu ada banyak sekali event yang kami ikuti. Untuk tari sebenarnya baru mulai kita ikuti itu sejak tahun 2020 kalau tari, karena sebelumnya 2016 sampai 2019 itu kita berlatih teater. Jadi kalau 2020 kita mulai merekrut anak-anak, tapi lebih fokus ke anak-anak tadi yang kecil-kecil. Karena apa, kami lebih tertarik anak-anak yang kecil-kecil terus terang. Kalau sanggar di Palembang kemungkinan mereka lebih ngambil yang sudah jadi. Nah, jadi sudah jadi enak juga. Iya, kebanyakan untuk ngejob juga ya. Nah, untuk ngejob. Kalau di sini memang benar-benar untuk melatih anak-anak itu dari gerak-gerakan dasar. Mereka tidak bisa apa-apa, tangannya mungkin masih keras, belum ada pengetahuan apapun tentang budaya. Kalau pelatihnya dari mana, Bu? Kalau pelatihan di samping saya sendiri, kemarin waktu Bunda Eli Rudi masih hidup, ini sanggar ini kami berdiri itu mendirikan 3 orang. Jadi saya, Bunda Eli Rudi dan Om Kamsul, pencipta lagu Yasaman. Jadi berdiri 3, sekarang tinggal 2 orang. Tinggal kami yang membina. Tapi ada anak muda yang mensupport juga yang ada. Ini anak saya sendiri, tapi dia lebih ke arah musik. Anak saya yang baru nikah tadi, dia senang musik memang dari kecil. Kemudian istrinya juga adalah penari. Jadi Wong Lahat. Nah, waktu pada saat dia masih kecil juga sampai dia dewasa juga dia sudah menari. Kebenaran. Jadi kebenaran mertuanya memang senang seni, dapat menantu pas pulau ya. Pas pulau. Karena mungkin anak saya seni tadi. Iya. Jadi balik lagi ke dokumentasi tadi, Bu ya. Kalau kita tambah atau kita bertanya nih mengenai dokumentasi, terus menurut Ibu nih, Bu, apa yang paling mendesak untuk didokumentasikan saat ini ya, dan yang ada di Palembang, dan mengapa, Ibu? Saya pikir semua hal yang berkaitan dengan budaya wajib untuk didokumentasikan. Karena apa? Ya karena zamannya sudah beda, bukan dengan zaman dulu cukup dengan catatan ataupun dengan kemarin kita lihat foto-foto dari pameran foto Dr. Akagani kan. Nah, itu sebenarnya suatu bukti bahwa dokumentasi beliau almarhum sudah sangat luar biasa, itu terbukti ada. Tetapi kalau sekarang dengan IT itu, tanpa IT juga kalau cuma disimpan di dalam laci, kami pikir tidak akan menyebar. Benar. Nah, itu jadi bagusnya memang benar-benar kita mendokumentasikan dalam bentuk informasi dan teknologi untuk disebarkan juga secara dalam jaringan, baik dalam media sosial ataupun mungkin dalam ini kita jaringan-jaringan kita yang lain ya. Di linknya media sosial ya. Media sosial ya, seperti itu. Banyak itu. Dan kalau kami mengundang masih di 0711351656 yang ingin bertanya di program acara ini.
Singgonyo paca langsung bertanya sama Ibu Lisa. Nah, Ibu Lisa ini yang selain beliau nih ASN di Dinas Pertanian, Bang. Iya. Beliau punya sanggar namanya Sanggar Rumah Budaya Palembang, Palembang nih ya. Yang sudah dijelaskan oleh beliau tadi bahwa di sanggar ini selain menciptakan generasi muda yang senang yang cinta budaya, begitu juga memberikan apa ya, data dokumentasi Iya. yang bisa dijingok wong seluruh Indonesia, bahkan Iya, sampai betul. internasional. Iya, Apalagi betul. kalau pakai YouTube ya. Apa YouTube, di YouTube iya. Kalau pingin tuh adanya di YouTube. Iya, dan aku tahu di YouTube-nya Ibu di sanggarnya Ibu tuh ada musik Dul Muluk. Nah, betul. Itu memang swadaya Ada sendiri atau dari 17 lagu-lagu Dul Muluk. instansi yang kemarin datanya? Itu termasuk bagian dari Iya. instansi, tetapi juga itu memang keinginan kami pada saat itu harus melestarikan lagu-lagu Dul Muluk. Jadi jangan Musiknya semata- lah ya. Iya, musiknya semua lagu-lagu ya, Iya, lagu, oke. ada juga syairnya itu. Hmm. Alhamdulillah disupport oleh maestro Dul Muluk kita, Bapak John Har kan. Hmm. Karena pada saat itu juga Bapak John Har sendiri yang menyanyikan. Oh, Ada oke. beberapa yang beliau nyanyikan langsung. Berapa lagu? 17 lagu. Wih, lumayan. 17 lagu Dul Muluk. Dan itu bentuk syair ya? bentuk syair. Iya, karena kita ketahui syair Dul Muluk juga kalau nak baca bukunya kan belum tentu lantunannya sama. Betul. Jadi kalau sudah menguasai 17 lagu itu insya Allah bisa para Dul Muluk itu, Pak. Iya. Iya. Ada irama-irama yang harus Iya, disampaikan atau dikeluarkan. Dan yang pastinya itu tadi musik dan lagunya. Dan apa sih Bu yang akan dilakukan selanjutnya Bu? Saya tetap memproduksi lagu-lagu Palembang ya, lagu-lagu berbahasa Palembang ataupun mungkin nanti juga ada lagu-lagu berbahasa Indonesia, tetapi tetap mengambil unsur-unsur budaya Palembang. Oke. Itu tidak akan lepas karena memang dari semula juga saya itu tadi saya pikir melihat lagu Padang banyak, lagu Medan luar biasa, kok kenapa Palembang tidak seperti itu kan? Hanya beberapa lagu yang dikenal ya. Iya. Oke, Bu Lisa, kita break dulu kan sambil dengar ke lagu yang katanya bagus. Ya, boleh izin kami putar ya? Iya, silakan Pak. Ya, dan dulu pendengar di mana berada, ini lagu baru dari Ibu Lisa dengan Gadis Bersama Bujang Palembang, Rido dan Wanda. Terbang tinggi, wahai si burung elang. Walaupun terbang masih balik ke sarang. Terpaut hati sama gadis bersama. Mato sipit, hidung mancung, rambut panjang. Pasar Kuto dak jauh dari Lemabang. Pergi membeli songket asli Palembang. Terpaut hati sama bujang Palembang. Wongnya manis, baik hati juga
nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Anda masih di acara Siaran Budaya Belajar Sumba. Ya, balik lagi tadi Pro 4 RRI Palembang, Pro 4 Palembang ya, dengan program siaran budaya Belajar Sumba. Dan program ini bisa Anda dengarkan juga di Pro 4 Bengkulu 91,7 FM, Pro 4 Lampung 88,5 FM, Pro 4 Jambi 99,2 FM, dan Pro 4 Sungai Liat 103,9 FM, dan juga di Palembang sendiri di 88,4 FM. Bisa dengar juga melalui streaming dari rri.co.id dan juga di RRI Digital, aplikasi kita yang bisa didengarkan dimanapun Anda berada. Dulur, dengan tema mendokumentasikan seni budaya Palembang agar tetap lestari, bersama Ibu Lisa Surya Andika SPMM selaku founder ya, atau pembina dari Sanggar Rumah Budaya Palembangian. Kita lanjut lagi, Bu, kita ngobrol-ngobrol ya. Dan kalau di Palembang ini, Bu, untuk perkembangan seni budaya mana, Bu? Sepertinya turun naik ya, Wak ya. Turun naik. Sepertinya turun naik. Kalau lomba-lomba sering ada ya? Kalau lomba-lomba sering, bahkan Pentas kegiatan. Iya, sering sekali. Bahkan di kita juga ada event yang memang punya kita, Musistar, sudah melaksanakan 2 kali ya. Musistar itu EO? Enggak, event Rumah Budaya Oh, Palembang. namanya. Iya, namanya Musistar. Terinspirasi dari musik seni tari. Jadi Musistar. Iya, Musistar. Itu pencarian bakat. Bukan, Atau lomba-lomba. Oke. Jadi lomba-lomba 5 cabang seni. Jadi semua itu ada. Yang terakhir ini tahun lalu, tahun ini belum kita selenggarakan ya. Sepertinya mungkin karena masih berkabung ini kehilangan satu orang maestro kita, jadi ada rasa gimana gitu ya, untuk lomba tari itu. Tapi kita harus move on, dunia harus jalan, anak-anak juga harus terus melestarikan seni tradisional yang almarhum tinggalkan, dan kami juga selaku pembina rumah budaya juga akan terus untuk melatih anak-anak untuk berlatih tari-tari tradisional, teater tradisional, ataupun musik-musik tradisional. Di sana juga ada di situ. Musik, ya. Bahkan ada gamelan jika ingin belajar, Di ada rumah? juga di rumah. Ada fasilitas lengkap gamelan, kemudian juga ada wayang Palembang. Tapi wayang Palembang nanti mungkin akan diambil yang melatih itu asal disepakati waktunya, ada wirawan yang akan yang bisa kita ajak. Lengkap di situ, Jadi, musik tradisinya juga ada. Jadi tinggal nyari kegiatan-kegiatan lah ya, atau membuat kegiatan. Membuat untuk kegiatan yang ada di Palembang atau Sumsel. Dan pernah, Bu, diundang keluar kota atau keluar daerah? Sudah kita ikut event di Sputpar provinsi tahun lalu itu di Hotel Borobudur Jakarta. Oke. Sudah. Jakarta ya? Iya, di Jakarta yang dalam waktu dekat. Itu kan pentas apa itu? Pentas apa itu? Kegiatan yang di Hotel Borobudur itu lebih ke arah penyebaran event pariwisata. Oh ya, jadi masuk dalam kegiatan agenda ya? Kegiatan agenda pariwisata. Balik lagi ke dokumentasi, Bu. Kalau anak muda sekarang ini kan, budak-budak muda kalau bisa kita bilang, itu kan karena sudah mereka itu memegang gadget ya, ada mungkin ya familiar dengan media sosial. Sedangkan kita cuma mungkin banyak di YouTube juga. Tadi media sosial ada, Bu? Ada TikTok, ada Rumah Budaya Palembang, kemudian juga di Instagram ada Rumah Budaya Palembang. Banyak enggak itu yang atensinya anak-anak muda di situ? Iya, ada juga. Kalau katain banyak, tidak kan juga. Ada yang ngomen-ngomen atau like.
ngomennya Yang paling nge-like? banyak di YouTube karena Oh memang YouTube. gitu. Nah, kalau yang media sosial lainnya tidak, karena memang YouTube yang paling banyak itu. Iya ya, oke. Selanjutnya ini mungkin kita tanya-tanya lagi Bu ya mengenai selain dokumentasi dalam bentuk foto dan video, adakah cara lain yang bisa dilakukan untuk mendokumentasikan seni budaya Palembang yang lebih menarik dan mudah diakses oleh generasi muda supaya Ya, tahu? kalau yang lebih mudah itu ya itu tadi kita belajar langsung ya, Pak. Jadi belajar langsung, kemudian mengenalkan langsung pada anak-anak. Kita juga ada sifatnya seperti apa KIE ya, Apa tuh? komunikasi informasi edukasi. Oh iya ya. Jadi langsung ke anak-anak. Biasanya itu di mall-mall. Jadi pada Hmm. saat kita ada event-event, kita juga mengenalkan dan Ikut pendampingan acara lain gitu. ya seperti itu. Jadi pesan juga untuk generasi muda, untuk pendokumentasian ini sangat penting. Jadi apapun kegiatan yang kita lakukan yang positif, kita berkaca dari maestro-maestro kita ya. Jadi suatu karya itu tercipta, kemudian ada orang lain juga yang menciptakan yang mirip sama. Tetapi kalau kita memiliki dokumentasi yang lengkap, maka karya yang setelah itu juga maksudnya bisa gugur ya. Ini yang dilihat siapa yang lebih duluan seperti itu. Iya. Nah, jadi memang dokumentasi itu sangat penting. Anak-anak sekarang juga media sosialnya juga diaktifkan dengan karya-karyanya, terus tingkatkan SDM-nya karena mungkin setelah 30 atau 40 tahun ke depan itu akan berguna untuk kalian. Betul. Ini khususnya kalau yang anak-anak sekolah ya, mungkin sekolah atau guru-gurunya ya mensupport ya. Kalau selama ini mungkin ya tadi ya karena yang utama mensupport itu karena itu sifatnya bentuk latihan dari mama-mamanya. iya, ibunya, orang ibunya, tuanya. iya. Iya. Kalau anak-anak kecil ya. Iya, anak-anak kecil. Kalau yang anak-anak yang sudah sekolah ya memang dari sekolahnya menitipkan. Iya, Ada banyak juga itu. benar, iya. Tapi kalau di sekolah-sekolah nih Bu, Iya. sekolah-sekolah sendiri mungkin Ibu yang pernah lihat itu jadi pemateri atau mungkin juri kan. Iya, Itu kan antusiasnya generasi muda sekolah itu lumayan Bu. lumayan. Banyak Tapi- pesertanya. Iya banyak tuh. Iya. Cuma masalahnya sepertinya pada saat itu mereka. Oh. Jadi kewajiban kita kali Wak. Kewajiban kita harus terus. Jadi mereka latihan mendadak lah itu. Nah Iya. itu. Jadi Untuk lomba bae. Iya. Jadi harus kita yang sering-sering mensosialisasikan, mengadakan event-event yang buat mereka terus tertarik. Nah, kalau kita ini sudah sebentar selesai sudahnya. Pengalaman seperti itu sih. Iya. Itu Oke. tadi seperti yang kami bilang di pertama bahwa niat itu dari benar-benar dari anaknya. Ya. Nah, jadi orang tua support, kita juga yang lain support, tetap support seperti itu. Cuma kita yang mengarahkan anak-anak karena mereka kan belum tahu kan. Iya. Nah, itu. Selain orang tua, ya mungkin guru. ya itu pihak mana yang perlu terlibat dalam upaya mendokumentasikan ini. Terutama dari ini ya, dari dari pihak ketiga ya, yang mendokumentasikan itu yang sangat penting itu orang-orang yang paham IT, Pak. Jadi kalau misalnya kita juga ke depan pengennya apa yang didokumentasikan itu kan bisa membawa hasil ya. Ya, Membawa agak hasil. maksudnya lebih menarik lah ya. lebih di menarik. anak-anak Jadi muda kalau ya. iya benar. Jadi Bukan dikemasnya hanya sekedar video atau dokumentasi. bukan ya. Jadi dikemasnya lebih menarik. Iya, Apalagi untuk di YouTube kan. betul. Itu bisa dapat itu loh, Wak, dapat rupiah itu. Iya, diprofesionalkan ya. Iya, diprofesionalkan. Seperti yang kita lakukan sekarang kan Iya, ya. Kalau betul, sekarang ya betul. suatu Ya, instansi. kalau saya sendiri pribadi kan punya juga, tapi karena niatnya awalnya untuk ini apa tuh menitipkan atau menyimpan lah Iya. data. Misalnya kalau ada kayak Ya disimpan ya. sastra tutur yang kita tonton kebetulan lewat atau kita lihat Iya. divideokan dan masukkan ke media sosial itu juga pengennya itu awalnya tuh menyimpan agar Iya. tidak hilang gitu. Iya. Tapi ya enggak taunya ya mungkin ditonton orang lain gitu kan ya. Jadi nilai tambah gitu. Dan mendapatkan apa tadi? Mendapatkan iya, rupiah ya. cuan ya. Cuan. Iya. Mendapatkan cuan. Itu lumayan tuh, Wak. Iya 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 iya. Ya, jadi anak-anak semua pesan ibu ya, mulai sekarang apa-apa karya kalian yang kalian kerjakan di seni budaya terus didokumentasikan. Jangan Jadi, malu lah ya. Jangan malu. Iya. Nah, itu yang penting, jangan Iya. malu. Apapun karyanya. Apapun Iya. karyanya, ada Iya. apa-apa diprotes orang, dikritik orang, itu kita membuat kita lebih bisa lebih percaya diri nantinya.
Iya, ya. Dan ini kembali yang tantangan yang dihadapi Bu dalam dokumentasi ini. Ada enggak mungkin permasalahan sih masalah Permasalahannya cuma karena waktu ide saya. oh ya. Bukan, ide banyak. Karena saya di sekitar saya juga banyak seniman-seniman yang terlibat kan. Tapi waktu saya pendanaan Bu kalau nak makan, nak minum. ya secara Ada ini kita pribadi dari ya? ada dari Iya. Sanggar. Oh, Alhamdulillah iya. Sanggar sudah lumayan berkembang Pak ya. Iya. Sudah kita bisa memberikan beberapa sumbangan-sumbangan seperti itu kan. Jadi kalau masalah biaya sepertinya tidak ada. Cuma kadang masalah waktu saya karena saya masih sebagai ASN aktif tadi. Oh ya. Jadi ya, tidak ya. bisa Masih dalam kegiatan masih bekerja. dalam kegiatan bekerja Iya, betul. iya. Jadi saya juga cuma menyisihkan waktu untuk Sanggar itu cuma hari Minggu. Iya. Tapi di stasi yang sekarang ini juga Ibu aktif juga Bu untuk ikut dalam dokumentasi walaupun bukan dalam budaya, tapi ada iya. dibalut dengan budaya ya. Dibalut dengan budaya. Iya. Jadi event-event yang kami selenggarakan di bidang saya, bidang peternakan. Iya. Sekarang Kayak ada lomba dikemas, hewan betul, hias gitu ya. dikemas dengan kegiatan-kegiatan seni. Kalau dulu kan misalnya kita lomba mewarna itu umum ya. Kalau sekarang lomba mewarna itu khusus untuk hewan kesayangan Iya. seperti itu. Anak-anak lah yang Anak-anak ikut. ya kalau misalnya dulu tuh hanya fashion ini Iya. remaja atau anak-anak. Sekarang fashionnya lebih ke arah fashion cat festival gitu. Oh, sambil membawa hewan peliharaannya. Iya, sambil bawa hewan Oke. peliharaannya, tetap menggunakan kostum-kostum untuk tampilan-tampilan Iya, budaya. dan juga membuat video tadi dengan lagu-lagu khas musiknya Palembang. Iya, musik Iya, Palembang. Iya. untuk sosialisasi ya. Iya. Oke. Oke Bu, ini kalau tadi kita ngomong mengenai tantangan, pastinya ada lah, tapi tidak terlalu Ada, besar. cuma Ya. iya, betul. Oke. Terus bagaimana Ibu melibatkan generasi muda dalam upaya pelestarian seni budaya, khususnya di luar dari Sanggar? Kalau di luar dari Sanggar itu tadi Pak, kita mengadakan event-event festival yang memang punya kita, seperti Iya, itu iya, kan, iya. memang punya kita, yang kita beri nama Musistar. Selama 2 tahun berturut-turut ini sudah jalan ini tahun ketiga ini, mudah-mudahan akan terselenggara lagi Musistar 3. Dan kemudian kita juga itu di mall itu lebih banyak yang menarik gitu Pak. Kalau misalnya kita selenggarakan di mall kan, karena Pasti banyak nonton ya. banyak nonton Iya. dengan berlalu lalangnya orang yang mau belanja ataupun Iya. kita mendatangkan orang tua, mendatangkan keluarganya, anak-anak yang ikut tampil itu sangat banyak. Yang kita melalui itu juga sosialisasinya. Oke. Iya. Oh ya, kita lupa nih, ini kita dokumentasikan juga nih obrolan kita nih. Iya. Dan bisa ditonton di YouTube-nya Perempat Palembang. Jadi bisa langsung nanti komen, langsung nanti jawab lah Ibu Lisa nanti ya. Iya. Nanti apa yang mau ditanyakan dan seputar budaya Palembang Nian. Kenapa Palembang Nian? Ya itu lebih Tagline ke arah tagline lebih ke arah supaya ada khasnya itu aja itu. Tidak ada maksud apa-apa itu. Oh, gitu. Padahal kita juga sebenarnya bukan cuma mengajari budaya Palembang Nian, tapi arah ke Sumsel ya. Lebih ke arah Sumsel. Ya, tadi bukan hanya Palembang tapi kabupaten kota lain juga ya. Iya. Dan Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Ya. Kalau di Sumsel sendiri yang menarik yang bisa kita angkat Bu, selain tari mungkin seni yang sudah terkenal, mungkin ada salah satu tur ya Iya, salah satu tur. yang belum banyak ngangkatnya. Iya. Atau mungkin arkeolog barang-barang bersejarah. Barang-barang bersejarah ya. Oke. Di Rumah Budaya juga ada beberapa Kayak yang kita rumah, koleksi. iya arca gitu ya. Iya, Iya. ada beberapa juga yang koleksi seperti senjata. Oh, senjata ya. Keris-keris juga ada. Kemudian Kain ya. kain kami kemarin diajak terlibat menulis buku tentang kain itu bersama di Museum Bala Putra Dewa. Jadi bersama rekan-rekan yang lain dari Seluruh akademisi. wastra ya, seluruh kain ya. Iya, seluruh wastra. Oke. Kita Wastra Sumsel ya? Iya, Sumsel. Iya, Wastra Oke. Sumsel. Jadi apa Jadi yang saya ikut terlibat di situ. itu diskusi itu ya? Atau Iya, ada diseminarkan. Oh, seminarkan. Oke. Jadi kita dokumentasikan dan ya tadi ya bisa tahu lah bahwa bukan hanya beberapa seni budaya, seni yang kita sebutkan tadi, ternyata ada juga yang seperti tadi Iya, ya. betul. Ya. Saya juga menulis tentang Ya. dokumentasi tentang songket, jadi ada Oke. 100 lebih motif songket. Kita terima telepon Bu ya. Halo, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tabi pun. Iya Pun, dengan siapa nih? Dari Lampung nih. Iya, dari Lampung nih. Dengan Edo di Lampung. Edo di Lampung. Lagi apa Do sekarang Do? Lagi santai? Masih gawe. Oke, cuaca bagus sana? Menang mendung ini. Oh, sama di sini juga. Edo,
ada pertanyaan untuk Ibu Lisa. Ya Bu, saya mau tanya Bu. Assalamualaikum. Bu Lisa. Waalaikumsalam Do. Ya Bu, saya mau tanya Bu. Tadi sanggar apa Bu? Rumah Budaya Palembang Nian Do. Palembang Nian. Ya, yang saya tanyain, apakah itu tari-tarian ya Bu ya? Salah satunya tari-tarian ada. Di samping itu juga gitu. ada musik, ada teater, ada seni Biasanya rupa. untuk tari-tariannya itu dipakai kok mantul ya? Iya, gimana? Iya, gimana ya. Itu tari-tarian itu untuk penyambutan gubernur apa untuk kebanyakan dipakainya untuk pengantin-pengantin nikahan gitu Bu. Oh, untuk Oh iya Do, jadi di Sanggar Rumah Budaya Palembang kita juga melatih untuk penyambutan tamu ya, penyambutan tamu lebih ke arah tari tradisi. Di antaranya itu tari tanggai dan tari gending Sriwijaya. Ataupun seperti yang dimaksud tadi untuk kreasi. tari pagar pengantin ya Do ya, dimaksudnya ya juga kita juga melatih juga tari pagar pengantin yang bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan pada saat wedding. Kalau kreasi? Tari kreasi juga kita ajarkan juga di situ. Banyak kalau tari kreasi lebih ke anak. Kalau tari kreasi itu tadi lebih ke arah anak-anak umur 4 sampai 10 tahun. Kalau tari Satu lagi, Bu. sambutan. Ya, silakan Do. Itu kebanyakan orang pelajar ataukah sudah nggak pelajar lagi ya Bu? Yang Maksudnya umum atau yang anak-anak pelajar gitu, umum atau pelajar ya? Oke. Iya, Yang itu biasanya umum. Semua yang ada di Sanggar itu nggak ada yang apa namanya yang nggak pelajar ya. Semuanya pelajar batas SMA. Karena kalau nggak pelajar ada itu lebih private mereka. cak ibu-ibunya lah ya. Nah, iya, jadi mereka tidak bergabung sama yang yang dewasa, umur yang 4 anak-anak sampai sampai SMA Oke tadi. deh, baik. Iya, Terima makasih kasih ya Bu. Makasih makasih ya, dong. Ya, assalamualaikum Tabi Pun. Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edo di Lampung ya. Di 0711351656 silakan ya ingin bergabung sekali lagi 0711351656 dengan Ibu Lisa ya selaku founder dan juga pembina dari Sanggar Rumah Budaya Palembang Nian. Dan kalau ngomong masalah pembinaan atau mungkin kegiatan pastikan tadi kan Ibu ada sih dana dari Sanggar sendiri, tapi kan tidak banyak Bu. Ini kira-kira Bu menurut Ibu ya pihak yang mana sebaiknya dilibatkan untuk upaya pendokumentasian atau pelestarian budaya Bu? Kalau melibatkan pemerintah, kita minta bantuan dari kementerian ya. Mana cara bangun kerjasamanya sekarang ya? Nah itu saya ya karena dulu saya yang ngurusin. Iya. Kan dulu saya yang ngurusin, Link ya, jadi saya tahu persis itu link-linknya itu kan. Tapi saya belum pernah meminta karena apa? Karena saya pikir Sanggar Rumah Budaya ini masih bisa swadaya. Nah, bisa swadaya. Jadi silakan yang lain kan yang memang membutuhkan itu tadi. Karena saya pernah memang terlibat langsung dan bahkan saya yang ngurusnya siapa-siapa yang mau mendapat bantuan dari kementerian itu. Oke. Tapi ini Bu yang bisa dikatakan kalau untuk jasa orang yang melatih atau mungkin kalau lomba di jurinya itu ada dana. Ada. Oh, hebat ya. Ada. Dari kegiatan itulah gitu. Iya. Oh, gitu. Jadi ada. Jadi kita pengen tahu juga nih resep membangun sanggar agar bisa swadaya seperti itu, Bu. Biar mandiri lah gitu, mandiri ya. Itu tadi kita bangun juga kepercayaan pada kepada yang memakai jasa kita yang memakai jasa kita untuk memberikan tampilan yang terbaik seperti itu. Dan dilihat juga misalnya kita yang dimintanya apa itu benar-benar kita berikan yang terbaik, Pak. Jadi kita seleksi dari anak-anak seperti itu. Jadi tidak sembarang baik dari tampilan mereka, dari gerak ataupun dari kostum beri yang terbaik. Oke, yang terbaik ya maksimal. Jadi bisa teringat terngiang-ngiang. Nah, bisa terngiang-ngiang. Oh, ngajak lagi. Iya, apa khususnya instansi tadi yang misalnya kita ajak untuk kerjasama. Tapi kita belum. Kita terima dulu ya. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Sama Yasin di Tangga Buntung. Yasin di Tangga Buntung. Apa kabar Yasin? Alhamdulillah sehat. Sin Tangga Buntung mana Sin? Di dekat Kampung Tari Lamu atau ini Bang apa? Dengan Cek Dola. Oh, Cek Dola. Apa kabar Cek Dola? Wah, jarang masuk gitu. Lama dah kan Cek Dola rupa dengan aku. Tahu Sin. Nama aku ni ada? Iya, ada.
Sin. Sudahlah. Iya, ini Ibu Lisa, pemilik atau owner dan juga pembina dari Sanggar Budaya Rumah Budaya Palembang Nian. Ada yang tanya ke sini? Apa itu sudah? Nah, ditanyakan sama Ibu Lisa tentang pelatihan atau juga dokumentasi budaya nih. Oh, komentasi budaya. Hmm. Ini Ibu apa? Bu? Ibu Lisa, Pak Yasin. Oh, Ibu Isa, salam kenal Bu Isa ya. Ya. Iya, salam kenal ya. Dengar ini, dengar perompak tadi ini. Cak Rami ini ada buat kapal loh. Tak bikin tenda. Oh, kepikiran ada tempat kerajinan Kira nak buat kapal. widar tadi, Iya. soalnya agak langka itu kan. Dibaca di dokumentasi ke. Dokumentasikan. Kecil dolar. Iya. Sehat kecil dolar. Tangga Boteng mana? Dekat Wirawan apa? Wirawan kan dalangnya Palembang ya. Iya, Wirawan di Oh, dekat di ini pasar. yang ke-35 ini. Iya di 35, pasar. Dia 35 di sini. Oh dekat pelabuhan. Maka pergi ya. Dekat Oh, Peri. iya. Dekat almarhum maestro ini kita. Siapa? Batang Hari 9. Sailin. Sailin. Dekat ini, dekat Sailin. almarhum Sailin. Matuki Akap nah. Ketua. Iya juga. Iya, iya, iya. Iya. Ada tanya ke lagi tuh Bu Lisa? Semangat untuk Ibu Lisa mungkin? Dukungan? Halo? Halo. Iya, ada yang tanya ke Sen? Oh, ini nama Ibu Isa. Heeh. Ini Adit tadi. Ya, apa mungkin ada adik, anak atau keluarga nak belajar nari atau tanya ke Bang? Oh, tari seni budaya ya. Iya. Ah, Ada kira-kira yang minat dulur ponaan ya? belum ada. Oh, tapi belum iya, ada. kakek, kalau mungkin Iya, ada, sama kakek. tahu kaget kan kabari Bang. Iya, iya. Heeh. Ya, itu Besin. Ya, itu kan lagunya tak ada tak cek lagi. Lagu ini cah kaget mungkin jam 2 ya. Sisip ke bae. Lagu apa? Nak lagu apa? Pilih ke baik lah. Oh iya, sudah kalau pilih ke bae. Iya, itu kan cek dah lah. Ya, makasih nih ya. Ya, Ibu Isa, makasih ya. Yo, Ya, sama-sama. makasih, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma banyak sih pendengar atau masyarakat yang bisa dikatakan mereka apresiasi atau ya mungkin pacak support juga Iya. dukungan. Dan tadi kembali ke wong tua ya. Wong tuanya ngantar anak ke sanggar ya tanpa paksaan anaknya Iya. itu juga sudah turut melestarikan budaya. Betul. Generasi Iya. kemudian ya. Ya, Bang. Sekarang anak-anak yang umur 4 tahun itu dari awal atau mungkin dari pertama membuat 2016 tadi ada dewasa sudah sekolah masih itu. Iya, itu yang dari 2022. Oh baru-baru ini Baru yang yang itu. Kalau yang 2016. teater memang rekrutnya dari SMA paling. Oh iya iya. Beda. Kalau Sekarang mereka teater. masih tetap masih tetap ketemu iya, gitu. masih Iya. tetap ketemu, masih ada. Bahkan mereka sudah kelas 1 kan. Iya, sekarang, iya. bukan 4 tahun belum. Dan syukur-syukur bisa terus melestarikan di mana ya atau Iya. ikut dalam kegiatan yang sesuai dengan seni budayanya. Ya, Bu, di penghujung program ini harapan apa Bu yang Ibu inginkan ke depan untuk Sanggar ini dan juga untuk budaya yang ada di Iya. Sumatera Selatan? Harapan kalau untuk Sanggar, kami berharap tetap bisa terus melestarikan seni tradisional yang ada di Kota Palembang, khususnya umumnya Sumatera Selatan, karena memang anak-anak sudah tergerus ya kemajuan zaman, mencintai seni-seni yang modern, tapi di tengah itu kita terus berusaha mengajak mereka untuk melestarikan seni budaya tradisional yang ada di Kota Palembang kita. Dan untuk generasi muda semuanya, pesan Ibu adalah terus kalian tingkatkan sumber daya yang ada dalam diri kalian, apapun itu, apapun cabang seninya, apapun budayanya, harus kalian terus gerus, terus gali, dan terus tingkatkan, dan jangan lupa didokumentasikan. Itu akan berguna, mungkin tidak disadari pada saat sekarang, tetapi beberapa puluh tahun ke depan akan berguna. Iya, dan jangan lupa ngajak kawan-kawan juga. Iya. Iya, kalau namanya tuh mencoba untuk ngajak ya, bisa katakan kenal ke juga ke kawan-kawan lainnya. Iya. Ya. Oke, terima kasih Bu Lisa. Makasih ya Wak Dola Iya, ya, sudah lain- diajak ke sini. Lain waktu kita kayak Iya, ngobrol-ngobrol lain waktu, lagi lain waktu dengan bertema ya. lain tema ya. Iya. Terutama dinas kami itu dalam rangka Palembang bebas rabies. Betul, ya gitu lah. Termasuk budaya juga yang budaya Iya, menjaga budaya. kesehatan. Menjaga kesehatan, betul. Terima kasih. Salam untuk validasi nanti ya. Iya. Iya. Dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulur pendengar, sudah kita ikuti bersama-sama program budaya yang
siaran budaya belajar Sumbang ya, dan dengan tema kita di siang hari ini yaitu mendokumentasikan seni dan budaya Palembang agar tetap lestari, dan yang pastinya siaran ini bisa diikuti setiap hari Sabtu pukul 13.00 sampai dengan pukul 14.00. Tentunya disiarkan secara berjaringan di Perompat Bengkulu, Perompat Lampung, Perompat Jambi, Perompat Sungai Liat, dan juga Perompat Palembang. Dulur, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.